Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita sama-sama satukan hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Saya percaya apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, saya selalu percaya ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. So itu mari bersama malam hari ini kita datang dalam hadirat-Nya, bawa setiap hati, naikkan pujian dan syukur. Katakan, Tuhan terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Kalau kami disanggupkan melewati sepanjang waktu-waktu kami, Tuhan, kami tahu bukan oleh karena kekuatan gagah kami, tapi senantiasa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan pujian kami. Kami bawa setiap doa kami malam hari ini. Kami bawa setiap hati dan keberadaan kami di hadapan Engkau. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak. Tak pernah berhenti kasih-Mu. Engkau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Segenap hati kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus, tidak berhenti kasih setia-Mu atas kami. Ajar hati kami senantiasa bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami terima. Pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami selalu mengingat kebaikan-Mu atas hidup kami. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar, Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji terima kasih Tuhan, nama-Mu. sebab besar kasih-Mu, Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam Engkau yang pegang hidupku. Bapa, Bapa, ku mengasihi-Mu. sungguh Besar dan kudus nama-Mu. terima kasih Bapa, Tuhan. ku selalu puji nama-Mu. Besar kasih setia-Mu atas kami Besar Tuhan. setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Kami panggil Engkau Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu terima kasih puji nama-Mu. Bapa, Besar setia-Mu, rahmat-Mu terima di kasih dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan.
Sebab setiap hari kami melewati waktu-waktu kami di dalam kasih dan kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dalam situasi apapun kami tahu bahwa Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu melimpah dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Lu puji nama-Mu, Besar kasih setia-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di sepanjang dalam waktu hidup kami Tuhan. hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Kami selalu puji nama-Mu, besar tak setiamu, terbatas kasih-Mu di dalam hidupku. Oh Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu, Terima kasih Tuhan, terima kasih. besar Biar malam hari ini setiamu, Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami di dimanapun kami berada. hidupku. Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Bahwa setiap hati kami malam hari ini menikmati kasih dan hadirat-Mu, mengalir kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. kami puji, Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat segenap hati kami nyatakan Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu Saat hati kami menyembah, saat ku sembah. kami memuji Engkau yang kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Terima kasih Bapa. Ku pandang kekudusan-Mu Oh, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. hati kami menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu, Allah yang bertahta di setiap pujian anak-anak-Mu.
oleh kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu penuh. Hadirat-Mu penuhi setiap hati kami. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. hati kami menyembah, Saat ku sembah, hati kami memuji Engkau. puji-Mu. Biar setiap kami merasakan Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu. Sembah bagi Kami nikmati keindahan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami sembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Oh, your presence Lord. Hadirat-Mu nyata. Hadirat-Mu menyembuhkan. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu memberi kekuatan baru. Oh Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, Di tahta suci kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Mari naikkan penyembahan-Mu, Yesus. Sembah Dia. Nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata, nyata sempurna. Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Jesus, haleluya. Di tahta suci-Mu, di tahta
puja Engkau Raja kami. Oh Yesus Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Engkau Allah yang kudus. Yesus yang kudus. Biar segala pujian hormat hanya bagimu. Suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus kami sembah Engkau. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja, Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi, Engkau Allah yang kudus, yang kudus. Engkau Allah yang kudus, yang kudus. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Tata suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah, oh nama-Mu disanjung, disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja kami, Raja mulia. Oh Yesus Tuhan, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, tahta suci-Mu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Menyembah, biar nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami sembah Engkau Raja kami, Engkau Raja mulia. Allah. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian Yesus. Rasakan hadirat-Nya mengalir. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Jesus, Jesus, suci-Mu kami menyembah Engkau ya Tuhan. Yes. Mari sembah Dia. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata. Kami percaya ya Tuhan. Sempurna kami puja Engkau Raja kami, mulia.
urapi setiap kami Bapa. Kami tidak ingin menjadi hanya sekedar Kristen biasa, tapi kami ingin mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami ingin mengalami manifestasi Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu ya ini waktunya kita dibangunkan kembali iman kita, supaya kita ini sadar buat apa sih kita ini bergereja. Buat apa kita ada di dalam gedung ini? Buat apa setiap minggu kita beribadah? Apakah hanya seperti ini saja? Kita datang, kita pulang lalu selesai dan tidak pernah terjadi apa-apa. Ya, tapi ya saya nonton film itu ya, dan rasanya jiwa penginjilan saya kembali. Dan saya bilang, Tuhan, ya aku ingin menceritakan tentang nama-Mu kepada siapapun saya jumpai orang. Ya, dan itulah yang harus kita kembalikan hari-hari ini, yaitu api penginjilan itu Bapak Ibu. Supaya kemanapun kita pergi, ceritakan tentang siapa Yesus. Kenapa saya selalu berkata orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya tadi kita nyanyi ya, Yahweh, Rafa, Elohim. Ya siapa engkau itu Allah, Allah El Shaddai, Tuhan yang besar, Allah yang ya memanifestasikan kuasanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengalami Tuhan yang dahsyat itu? Apakah kita mengalami kuasanya? Apakah kita mengalami kekudusannya? Atau kita cuma datang dan pergi sebagai orang Kristen yang tiap hari bikin panas kursi gereja dan gak pernah ada apa-apa dalam hidup kita? Ya, tidak pernah ada manifestasi Tuhan. Ya kita ketemu orang semua biasa-biasa aja. Ini waktunya Tuhan mau pakai setiap kita. Ya kita nggak perlu jadi pendeta dulu. Kita nggak perlu dilantik dulu. Kita nggak perlu sekolah Alkitab sampai apa dulu. Tuhan mencari orang-orang yang sederhana untuk bisa dia pakai hari-hari ini. Dan saya berdoa biar Bapak Ibu yang ada di tempat ini ya bisa pergi dan memanifestasikan kuasa Tuhan itu. Saya pernah ketika saya baru datang di Jakarta Bapak Ibu ya, dulu saya ketemu dengan teman-teman SMA saya. Ya, waktu itu dia tahu saya dulu Muslim dan dia dulu rajin ke gereja. Kalau malam minggu ya kita duduk di emperan pinggir jalan di depan gang rumah saya. Dia ke gereja Bapak Ibu, lihat cowok. Kita ejek-ejek dia, kalau dia ke gereja kita teriakin dia. Ih anak Tuhan malam minggu ke gereja. Ya dia bilang jangan gitu dong, saya bilang ya bencong. Itu dulu saya. Akhirnya lama kita terpisah, sudah lulus SMA ya saya juga akhirnya dijamah Tuhan. Lalu dia datang di rumah tante saya waktu itu. Ya dia datang terus saya ketemu dia, saya bilang kamu kayaknya ini ya, iya Debbie ya, iya ya ampun kita lama gak ketemu. Tiba-tiba Tuhan itu menggerakkan saya untuk mendoakan dia. Saya gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia happy-happy, ketawa-ketawa. Lalu tiba-tiba saya bilang sini, saya mau berdoa buat kamu ya. Cuma satu yang Tuhan bilang, Tuhan mengasihi kamu. Ya tiba-tiba saya berdoa buat dia, dia nangis bercucuran air mata. Bapak Ibu lihat, penuaian. Ya, jiwa itu sebenarnya di sekelilingmu itu banyak sekali tuaian yang harus kau tuai. Tapi seringkali kita nggak mengerti, kita nggak tahu. Ya, ini orang dia nggak datang sedih, dia nggak datang nangis, dia datang happy. Ketemu banyak orang ketawa-ketawa, tiba-tiba Tuhan menyuruh saya mendoakan dia. Akhirnya saya berdoa buat dia, habis saya berdoa dia menangis, dia mengalami jamahan Tuhan. Langsung dia bilang, saya mau pulang ya, saya izin pulang. Semua kaget, kenapa kamu mau pulang? Kok tiba-tiba banget enggak aku mau pulang sambil bercucuran air mata. Lalu dia pulang Bapak Ibu. Saya juga sudah tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, tapi berapa saat kemudian saya bertemu dengan dia dan dia bersaksi. Dia bilang, Deb ingat enggak waktu kamu doain saya waktu itu? Iya kenapa? Aduh itu jamahan dan lawatan Tuhan buat saya. Lalu dia cerita Bapak Ibu, saya ini udah overdosis 2 kali. Karena saya ini pakai narkoba.
Ya, dan yang menjerumuskan saya itu om saya sendiri. Ya, dan tiap malam itu kita diajak ke night club ya, dan di rumah itu narkoba itu ya ditoples, pokoknya siapa yang mau pakai. Udah seperti itu. Lalu dia bilang, malam itu saya itu sudah mengalami 2 kali overdosis. Yang kedua itu saya sudah berbusa di sebuah night club di Jakarta, lalu dia dibuang di belakang night club itu. Ya, dia dibuang, tiba-tiba ada orang datang nolongin dia. Kan gelap malam gitu ya, nggak ada yang tahu. Ada bapak-bapak datang, dia diangkat Bapak Ibu, lalu dibawa ke rumah bapak itu. Ternyata bapak itu seorang pendoa yang rumahnya dekat night club situ. Malam itu Tuhan gerakkan dia, kamu pergi ke belakang night club itu, ada orang yang harus kamu tolong. Lalu dia ambil dalam keadaan mulutnya berbusa, dia minumin susu beruang. Malam itu akhirnya dia muntah-muntah dan jiwanya terselamatkan. Tapi teman saya ini ya tidak merasa itu anugerah Tuhan. Tetap dia begitu lagi. Dia pakai narkoba lagi dan dia nggak bisa dilepaskan dari narkoba. Akhirnya dia bilang, saya kaget ketika kamu mendoakan saya itu kayak ada asap putih, ada sinar yang turun atas saya. Ya, padahal saya kan tidak melihat itu Bapak Ibu. Makanya kenapa saya mau hari ini mau membangkitkan kita untuk ayo api penginjilan itu manifestasikan kuasa Tuhan yang ada dalam dirimu lebih lagi. Kita nggak merasa apa-apa. Saya nggak berasa apa-apa doain dia. Saya berasa saya hanya doa biasa, saya tumpang tangan. Tapi ternyata dia mengalami lawatan Tuhan. Karena Tuhan itu tahu. Lalu dia bilang saya mengalami hadirat Tuhan yang begitu kuat saat itu. Dan malam itu dia bilang saya pulang sampai di rumah om sama tante saya ngajak saya dugem. Ayo kamu yang nyetir kita ke night club itu. Enggak, saya nggak mau. Tumben lu. Kenapa lu nggak mau? Biasanya juga lu yang ngajak-ngajak kita ke night club. Enggak om, enggak tante. Kenapa? Kamu apa yang terjadi? Dia bilang enggak. Dia bilang dia nggak bisa menahan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Dia datang, dia berdoa malam itu. Lalu akhirnya sejak saat itu dia Tuhan putuskan dia berhenti. Nggak pakai narkoba lagi. Tapi omnya marah, tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Ya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Ya dia bilang dia begitu sulit keluar dari ikatan narkoba itu. Tapi ketika orang berjumpa dengan hadirat Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan saat itu pun juga Tuhan sanggup melepaskan. Lalu akhirnya dia bilang dia enggak mau lagi. Dia dapat tantangan dari omnya. Oh jadi kamu udah mau jadi Kristen, kamu mau jadi anak Tuhan. Ya udah, ya kalau begitu kamu keluar aja dari sini. Dia diusir, dia ke gereja pun dia harus jalan kaki. Tapi puji Tuhan akhirnya tadinya istrinya masih di orang seberang ya, sekarang mereka berdua sudah melayani Tuhan sama-sama di gereja ya. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu bekerja Bapak Ibu ya. Jadi hari ini ya saya pengen ayo kita semua banyak kesaksian hari ini yang saya dengar orang-orang ya mengalami lawatan Tuhan. Ini adalah hari-hari terakhir. Kita memang tidak melihat. Tapi saya mendengar dari mesbah doa saja kita itu mendapatkan banyak kesaksian orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan dan hidup mereka diubahkan. Ya, bahkan orang-orang yang tadinya belum kenal Yesus. Ya, kemarin kita mesbah doa onsite di Jakarta 16 orang yang pakai jilbab ikut di dalam ibadah. Saya nggak bisa larang. Mereka bilang kami boleh Bu ikut ibadah, kami sering dengar khotbah Ibu di YouTube. Silakan masuk ikut beribadah. Pergerakan Tuhan hari-hari ini saudara tidak dapat dibatasi lagi. Tapi saya mau ajak saudara, ayo ikut terlibat di dalamnya. Kita semua diberi kuasa yang sama. Ya untuk kita bisa memanifestasikan. Ya kita punya, saya selalu kalau nyanyi lagu tadi itu saya merinding Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Allah yang besar. Dia itu Tuhan yang berkuasa. Tapi sayang kalau kita sendiri tidak bisa membawa ya atau memanifestasikan kuasa Tuhan itu. Mari kita baca bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mulai. Ya saya pengen kita ini sama-sama bagaimana supaya kita bisa ya menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kenapa saya diberi visi sama Tuhan buka dan bangun sekolah Alkitab di Bandungan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kami kejarkan untuk bulan Juli ini sekolah itu sudah selesai dan nanti Agustus sudah mulai. Ya, banyak orang bertanya kepada saya, Bu, Ibu mau buka gereja enggak? Enggak, saya tidak dipanggil Tuhan untuk buka gereja. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan
ya pelayanan kami ini untuk mempersiapkan penuai-penuai di akhir zaman. Ada yang Tuhan taruh di hati saya, Tuhan tuh bilang begini, ya sekarang semua gereja bicara tentang tuaian, tapi gereja lupa apa yang di-warningkan oleh Yesus. Tuaian memang banyak, tapi penuainya itu sedikit. Jadi kamu persiapkan penuai di akhir zaman. Lalu Tuhan taruh visi itu untuk bangun sekolah misi di ya daerah Jawa Tengah. Puji Tuhan, saya tuh pertama kali ditaruh visi itu saya bilang, Tuhan saya ini siapa? Saya bukan orang pinter, orang sekolah, ya saya tidak punya titel yang tinggi. Saya juga gak punya uang yang banyak untuk buka sekolah. Dan sekolah itu ya kami rencana menyekolahkan orang-orang dari daerah kalau memang mereka tidak bisa bayar, ya itu akan digratiskan. Ya dan saya melihat Bapak Ibu ketika kami bergerak dengan visi Tuhan, berulang kali Tuhan itu menyatakan kepada saya begini, aku tidak cari orang yang punya uang. Aku gak cari orang yang punya titel hebat. Aku cari orang yang punya iman. Dan saya pikir kalau modalnya hanya iman, ya udah Tuhan saya bisa lah ya. Karena ternyata memang Tuhan gak butuh orang kaya, Tuhan gak butuh orang pinter, tapi dia pakai orang yang punya iman. Karena Tuhan tuh bilang sama saya begini, ya semua proyekku di dunia ini bisa terjadi ketika orang itu punya iman. Hanya iman yang bisa menggenapi semua itu. Lalu saya dan suami, kami punya uang, kami kasih budget, ya udah kita kasih budget sekian, kita cari tanah di daerah Karanganyar. Kami bergerak setiap kali pelayanan ke Surabaya, kami naik mobil dari Jakarta mampir ke Karanganyar dengan niat untuk cari tanah. Kita cari tanah, ada yang harga cocok, izinnya susah. Kita dapat harga tidak cocok tapi izinnya bisa. Jadi saya mentok, lalu saya bilang sama suami, ya udahlah kita berserah aja sama Tuhan lah, Tuhan maunya gimana. Kalau ini proyeknya Tuhan, pasti Tuhan bekerja. Yang penting kita sudah berusaha dan melangkah dengan iman. Berapa lama kemudian ada jemaat Mesbah Doa di Semarang, dia hubungi saya, Bu saya dengar ibu lagi cari tanah. Iya saya punya tanah di daerah Bandungan, itu juga daerah dingin. Kalau ibu mau lihat aja Bu, ibu bisa pakai. Lalu kami pergi lihat tanah 4.500 meter Bapak Ibu. Dan saya lihat aduh bagus sekali Pak, cocok, dingin. Di depan itu ada rumah retreat, di sebelah ada rumah jompo Katolik. Di sekelilingnya itu gunung. Ya gimana ibu cocok? Kalau cocok silakan pakai, kita ke notaris, kita tanda tangan untuk ya serah terima tanah ini. Akhirnya semua berjalan begitu saja, ya tanahnya sudah gratis, saya ketemu pemborongnya juga jemaat Mesbah Doa, dia gak mau dibayar, bahkan ikut nombokin. Ketemu yang gambar juga jemaat Mesbah Doa, ya tiba-tiba ketika pembangunan mulai berjalan, saya tidak pernah cari dana, saya gak pernah kasih nomor rekening kemana-mana. Kalau Tuhan yang bekerja, dia yang akan turut bekerja dan mencukupi semuanya. Bapak Ibu ketika kami sudah berjalan, dari pabrik kasur telepon, ibu butuh kasur berapa? Nanti saya siapin kasurnya. Dari distributor Panasonic, semua yang berbau Panasonic, listrik apapun itu saya Bu yang akan kasih semuanya. Dari pihak orang pokoknya tiba-tiba saudara berdatangan dan saya itu cuma melongo aja, Tuhan ya apa yang Tuhan buat itu benar-benar. Nah satu hal yang Tuhan sampaikan, persiapkan penuai. Ini sekolah cuma 6 bulan, ya nanti kalau ada dari sini yang rindu, ya boleh Bapak Ibu karena nanti ya kita ada tetap ada seleksinya, ada yang wawancara dan lain sebagainya. Ya bahkan Tuhan itu saya tuh bertanya, Tuhan ini programnya seperti apa nanti ketika kita jalan. Tuhan itu Bapak Ibu kasih, bahkan saya lagi di tempat tidur, ya Tuhan itu mengajari. Nanti kamu bikin program seperti ini, gini-gini. Sekarang juga sudah ada media, kamu bisa minta pengajar-pengajar yang bagus, mereka lewat TV, ya sesekali mereka bisa datang. Pokoknya Tuhan tuh mengajarkan banyak hal dan saya cuma terkagum-kagum ya. Dan saya melihat aduh Tuhan tuh dahsyat luar biasa, kalau saya cerita betapa luar biasanya Tuhan, bahkan dananya juga tidak kurang, semuanya Tuhan cukupi. Ya dan saya melihat Bapak Ibu, memang Tuhan sedang serius hari-hari ini dengan ya bagaimana untuk kita ini menuai. Jangan merasa aman hari-hari ini. Ingat kita sudah di penghujung akhir zaman.
Jangan merasa aman. Kenapa saya tidak pernah merasa lelah? Ya, saya ini baru pulang dari Israel 2 hari, saya ke Semarang. Dari Semarang saya terbang ke sini. Selesai pelayanan hari ini, besok saya harus ke Manado. Ya, lu ke Manado 3 hari seminar KKR, pulang nanti sampai di Jakarta 2 hari, saya terbang ke Australia pelayanan 2 minggu. Orang bilang, ibu gak capek? Ya kalau mau ikuti capek, ya capek. Bapak ibu tahu saya lebih suka di rumah. Saya pelihara anggrek, ya saya juga punya 2 guguk yang lucu. Ya, dan saya lebih senang kayaknya di rumah urus-urus tanaman, lihat anggrek, ya, menikmati rumah, menikmati. Tapi untuk sebuah panggilan ya memang harus ada harga yang dibayar. Ya bahkan seringkali ya kita tuh bayar harganya itu dalam pelayanan, aduh nggak enak, nggak nyaman. Tapi saya menyadari Tuhan panggil saya ya untuk ya memang saya harus berada dalam sebuah panggilan yang seperti ini. Jadi saya pengen kita semua hari-hari ini mari kita juga mau membakar semangat atau api penginjilan itu. Supaya kita ikut bekerja bersama. Bapak Ibu jangan santai. Apalagi engkau yang masih hidup dalam dosa. Maaf ya, maaf. Ya Tuhan gak bisa pakai orang yang belum selesai dengan dirinya. Jadi saya berdoa saudara selesaikan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Tinggalkan dosa itu. Jangan tunggu lama-lama. Ya jangan tunggu lama-lama. Kalau mati dipanggil Tuhan, habis ya binasa. Jadi sekarang kita sedang berbicara tentang kita menjadi prajurit di akhir zaman. Nah Bapak Ibu mari kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata di sana begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat ini luar biasa powerful banget. Dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen tidak mampu menjadi maksimal di dalam panggilan kekristenannya. Kenapa? Karena engkau tidak mengalami kuasa ilahinya dan engkau tidak masuk lebih dalam di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya mendapati kasihan orang Kristen di gereja gede puluhan ribu yang sudah mengalami kuasa ilahi dan benar-benar mengenal Tuhan dengan benar itu bisa dihitung dengan jari. Karena ternyata banyak yang jadi jemaat ikut-ikutan. Ya, jadi orang Kristen ikut-ikutan. Bahkan Yesus berkata, aku tahu mereka ini ribuan orang datang. Mereka ini gak sungguh-sungguh mencari aku. Mereka itu datang hanya karena mereka sudah makan dan menjadi kenyang. Banyak orang berpikir dia datang ya supaya hidupnya diberkati. Ya supaya keluarganya diberkati, tokonya diberkati. Ya makanya kita tidak pernah mengalami yang namanya kuasa ilahi Tuhan itu. Yang memerdekakan setiap kita. Masih banyak orang Kristen yang duduk di bangku gereja puluhan tahun dengan pemahaman dan prinsip-prinsip Alkitab yang salah. Kemarin saya sampaikan di seminar ya di tempat ini. Ya, ada orang kaya datang kepada saya, Bu anak kami ini sekolah di Amerika. Ibu tolong doakan mereka besok mau berangkat ke Amerika, kasih mereka pemahaman Alkitab, lalu ibu tumpang tangan supaya hidup mereka diberkati. Saya bilang, ya jam berapa besok berangkat? Jam 8 pagi mereka ke bandara. Ya udah saya mau datang tapi papanya harus ikut karena papanya sibuk, bisnismen, orang kaya. Waduh istrinya bilang kayaknya kalau bapaknya ya saya gak bisa jamin ada atau tidak ya. Dia minta pendeta datang berkati anaknya tapi dia sendiri kayaknya sibuk gak punya waktu buat anaknya. Pret gak? Pretnya yang kenceng dong. Yang panjang. Pret. Itu baru mantap. Kenapa bisa terjadi begitu Bapak Ibu? Pemahaman kekristenan kita tuh dangkal. Maaf aja saya bilang pret aja gak apa-apa. Memang pret imanmu. Sorry ya. Dia pikir kalau datang pendeta lalu pendeta tumpang tangan atas anaknya terus anaknya itu diberkati. Maaf Bapak Ibu.
Konsep yang seperti ini nggak ada di Alkitab. Bukan karena pendeta anakmu bisa diberkati, tapi berkat itu turun dari orang tua. Suami istri yang bertobat, anak-anaknya juga pasti diberkati Tuhan. Lalu saya bilang sama ibunya, Bu, kalau ibu minta saya datang besok jam 8, saya minta suami ibu harus ada. Karena dia bapaknya. Waduh, saya tanya dulu ya, dia sibuk nggak dia ini. Kalau dia nggak ada, saya nggak datang. Makanya saya bilang, kita juga sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Kasih tahu yang benar sama jemaat. Jangan cuma karena mau dapat amplop, dikasih PK gede, terus menghalalkan segala cara. Akhirnya ya sudah, enggak apa-apa. Mana saya doain pakai minyak, ini minyaknya dari Israel. Ini yang doakan dari nabi sana, rabi sana. Pret. Tuhan tidak bisa direkayasa. Tuhan tetap Tuhan, prinsipnya tetap prinsip kebenaran. Akhirnya Bapak Ibu dia bilang, ya udah Bu, ya gimana ya kalau dia nggak ada ibu nggak mau. Iya saya nggak mau. Akhirnya datanglah pagi saya, suami iya Bu bisa, suami saya bisa, harus bisa. Begitu saya datang, saya berdoa. Setelah itu saya kasih minyak urapannya ke suaminya sama istrinya. Bu, Pak ini minyaknya silakan Bapak tumpang tangan ke anakmu. Bapaknya bingung, aduh saya Bu, itu yang benar. Lah kok saya? Lah kenapa Pak? Dia bisikin saya. Katanya kalau kita ada dosa kita tumpang tangan ke anak. Nanti anak juga transfer spirit. Saya tanya emang Bapak punya spirit apa? Spirit oye. Kenapa Bapak takut tumpang tangan ke anak? Ya nanti gini Pak masih ada waktu bertobat. Masuk ke kamar doa dulu, minta pertobatan, Bapak bertobat dulu sana. Supaya kalau ada spirit-spirit gitu usir dulu. Saya nggak tahu bapaknya ini ada spirit apa. Terus saya bilang gini, Pak sorry ya bukan cuma soal tumpang tangan. Walaupun Bapak nggak tumpang tangan sama anak. Kalau Bapak sebagai orang tua hidup di dalam dosa maka kutuk itu turun ke anakmu. Amin Bapak-Bapak. Bertobat Bapak-Bapak. Jangan suka selingkuh, jangan mata jelalatan, ya bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan, amin. Udah nggak usah khotbah yang manis-manis sama orang Kristen hari-hari ini. Udah dikhotbahin keras aja pada nggak mau tobat, ya apalagi kalau cuma enak-enak, ya. Akhirnya bapaknya bilang, gitu ya Bu ya, memang harus Bapak berdoa dulu minta ampun bertobat. Ya akhirnya ya sudahlah dia dengan hatinya Tuhan. Saya bilang kalau hari ini engkau bertobat Tuhan mendengar Pak, Tuhan mengampuni tapi jangan bikin dosa lagi. Akhirnya ya sudah dia berdoa lalu dia tumpang tangan sama anaknya. Saya bilang itu yang benar Pak. Ya jadi orang Kristen itu kadang pemahamannya, pengenalannya akan Tuhan. Ya saya ditelepon sama orang kaya, Ibu saya ini mau pindah rumah. Ya tapi saya nggak ada Bu, saya kirim aja kunci. Ibu bisa pergi doakan enggak? Nanti saya minta nomor rekening ya, saya transfer PK-nya. Pret. Ya, itulah pemahaman dia pikir karena dia bisa bayar pendeta, mau lu bayar pendeta hebat seperti apapun, maaf ya, bukan pendeta itu yang bisa usir setan di rumahmu. Ya, oke saya datang misalnya ya, saya doakan rumah itu ada setan nih. Ya 40 setannya, saya doakan dalam nama Yesus setannya pergi. Karena saya datang, waktu saya pergi orangnya masuk, orang ini gak bertobat. Setannya tadi 40 yang keluar masuk 80. Iya Pak ya? Karena masing-masing setan ajak temennya. Jadi bukan soal siapa pendeta yang berdoa. Milikilah pemahaman dan pengenalan akan Tuhan itu yang benar. Supaya kita nih gak tersesat. Di dalam gereja tersesat. Kenapa? Karena pendeta pun tidak pernah mengajari hal-hal yang benar. Saya bilang gak bisa Pak. Ya mau rumahmu gede seberapa, mau kamu kasih saya duit berapa banyak, berapa M, bukan soal itu. Bapak ibu harus ada di rumah itu. Nanti yang doakan ya Bapak Ibu, olesi itu rumahmu sendiri dengan imanmu. Saya hanya berdoa. Karena yang diberkati Tuhan tuh orangnya, bukan rumahnya. Amin. Dengar baik-baik ya. Walaupun rumah itu banyak setan, kalau yang masuk ke situ orang benar,
setannya pergi. Amin. Tapi walaupun rumah itu bersih, yang masuk orangnya banyak dosa, gak bertobat, ya jadi sarang setan. Itu pemahaman yang benar karena Tuhan memberkati orangnya. Jadi saudara kalau mau cari tempat usaha nggak apa-apa yang tusuk sate beli aja malah murah. Amin. Ya saya tuh beli rumah di Jakarta cari yang tusuk sate, rumah tua banyak setan. Itu yang saya cari karena murah harganya. Ya itu harganya bisa setengah kali ya. 2 kali lipat loh sama rumah sebelahnya. Dan benar saya di Jakarta beli rumah dapat gitu. Tusuk sate, rumah tua, lama gak dihuni banyak setan. Sampai security bilang, ibu kok beli rumah itu gak laku-laku dari dulu loh bu. Ditinggalkan penghuninya itu lama loh. Makanya itu gak ada orang yang mau di situ. Bahkan dulu penghuninya meninggal di situ, itu dimandikan di dalam kamar situ bu. Ya jenazahnya. Saya bilang terus kenapa pak? Ya ibu tahu ya rumah kalau kayak begitu nggak apa-apa. Ya tapi itu banyak setannya nggak apa-apa pak. Kalau saya masuk setannya pergi. Nanti dia pindah ke pos satpam. Satpamnya gini astagfirullah. Jangan gitu dong bu. Ya iya kalau bapak nggak bertobat ya setannya tinggal sama bapak. Karena setan tuh suka tinggal sama orang yang banyak dosa. Amin apa amin. Maaf ya bapak ibu. Setan Tuhan nggak bisa direkayasa. Setan tuh tahu kok temennya siapa. Biar mau diusir kayak apa, dia tahu hidupmu. Dia tahu kelakuanmu. Ya jadi jangan main-main hari-hari ini. Mari kita hidup dengan iman yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Engkau sudah mengalami kuasa ilahinya diberikan kepada kita supaya hidup kita ini dikatakan diberi segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang lebih benar, untuk hidup yang lebih saleh. Karena oleh pengenalan kita akan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, hidup kita ini semakin berubah. Saya bingung ada orang Kristen puluhan tahun di gereja hidup tidak berubah. Lah siapa yang kau kenal? Ya baru dengan gampang nyanyi lagi. Yahweh Rafa Elohim Shaddai. Engkau Allah damai sejahtera. Hidupmu penuh damai enggak? Atau di rumah berantem? Allah itu Allah pemberi damai sejahtera. Jadi orang yang mengalami kuasa Tuhan harusnya hidupnya selalu dalam damai sejahtera. Dengan suami, dengan istri damai. Kalau saudara tolak ukurnya itu begini. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian. Mau sekaya apapun orang, kalau dia gak punya 3 hal ini, dia sedang berada dalam kerajaan setan. Apa itu kerajaan Allah? Yang pertama adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini tolak ukur bagi orang Kristen, apakah hidupmu sudah berada dalam kerajaan Allah atau tidak. Kalau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, itu artinya engkau sudah berada dalam kerajaan Allah. Sekalipun engkau masih ada di dunia. Katakan, amin. Karena kerajaan setan itu sebaliknya. Ya, kalau dalam kerajaan Allah ada kebenaran, di dalam kerajaan setan ada dosa. Lalu dosa buahnya apa? Enggak mungkin damai sejahtera, galau.com. Tiap hari galau. Ya, makanya harus healing terus. Ya karena galau ini mau healing. Healingnya kemana? Ya rekreasi kemana, healing. Pulang tetap aja jadi holong. Enggak bisa healing. Healing itu ketika engkau tinggal dalam kebenaran. Maka hidupmu penuh damai sejahtera. Bahkan ada sukacita. Bahkan engkau ketemu orang, engkau mentransferkan sukacita itu. Amin. Jangan engkau jadi orang yang membawa roh kuda merah. Pencabut damai sejahtera. Itu namanya roh kuda merah. Kalau dia datang damai hilang. Nah ini berarti utusannya setan ini. Bapak-bapak engkau di rumah jangan marah-marah. Kalau engkau datang terus istrimu tegang, anakmu tegang, engkau itu utusan setan. Amin. Enggak usah pakai yang bahasa manis-manis saja. Langsung aja karena ini orang Makassar toh. So biasa toh deh yang kasar-kasar toh. Jadi baku bagi Joy. Ya,
Jadi itu aja tolak ukurnya. Mari kita hidupi kebenaran. Dikatakan di sini engkau sudah menerima kuasa ilahinya. Lalu engkau masuk dalam pengenalan yang benar akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tadi saya sebenarnya siapin khotbah yang lain, tapi waktu Bapak Gembala angkat lagu ini, ayatnya langsung pindah ke sini. Ya, berarti Tuhan sedang mau berbicara sesuatu bagi jemaat di sini. Ya, ayo jangan nyaman cuma jadi Kristen biasa. Kita bekerja bagi kepentingan Tuhan hari-hari ini. Kita berjalan. Waktu engkau berjalan dengan kepentingan Tuhan, kau lihat Bapak Ibu. Engkau gak usah mikirin apa-apa. Tuhan turut bekerja atas hidupmu. Asal engkau hidup kudus. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Maka pasti akan ada sukacita yang melimpah. Saya kemarin di Semarang ketemu dengan orang kaya-kaya. Mereka datang saudara. Ini orang-orang yang gila kerja, punya toko. Tiap hari yang mereka pikirin tuh kerja. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, Bapak tiap hari cari uang. Saya rasa Bapak uangnya juga sudah cukup ya. Cukup Bu, terus ya itu. Saya bilang hati-hati loh Pak. Pengkhotbah itu berkata, Tuhan bilang orang yang mencintai kekayaan, mencintai uang. Tuhan akan membuat dia sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga dia lupa akan hari kematiannya. Ngeri loh. Kalau orang itu hidup tapi gak ingat mati. Hati-hati Bapak Ibu. Saya mau tanya, kalau kita ini divonis dokter besok mati. Hari ini Bapak Ibu mau ngapain? Coba. Langsung berbuat baik. Berbuat baik, ngapa besok mati? Kenapa Tuhan gak kasih tahu tanggal matinya kita? Kenapa? Ya, saya yakin kalau Tuhan kasih tahu tanggal mati kita, misalnya ya kamu nanti mati umur 50 lebih 3 hari. Pas umur 50-nya kan tinggal 3 hari lagi. Toh? Berubah langsung. Ya, ke gereja pakai baju putih ditanya mau kemana? Shalom. Mau kemana? Ke gereja ngapain? Doa puasa. Kenapa berubah? 3 hari lagi mati. Dia puasin hidup dalam dosa sampai 50 tahun itu. Tinggal 3 hari disisain untuk bertobat. Itulah manusia. Kenapa Tuhan gak kasih tahu tanggal mati kita tanggal berapa? Supaya kita hidup berjaga-jaga. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau kita tahu kita mati besok, hari ini kita ngapain? Yaitu kemarin yang saya saksikan kita ke Israel itu. Naik pesawat terusak, semua seolah-olah udah terbang mau mati. Telepon keluarga minta maaf. Saya minta maaf kalau saya ada salah ya, tolong maafin. Ya, semua orang mau beresin hidup di hadapan Tuhan. Anak saya aja saya tanya, Dek perasaanmu gimana waktu mau terbang pakai pesawat itu? Ya aku udah minta ampun sama Tuhan Mam semuanya. Udah serahkan hidupku, udah siap mati, udah. Orang itu kalau sudah mau mati pasti begitu. Makanya kalau ada ibu-ibu datang sama saya, Bu Debi, saya divonis dokter, umur saya tinggal 6 bulan saya kena kanker. Saya bilang, puji Tuhan masih lama Bu. Loh 6 bulan lama, enggak lama Bapak Ibu. Saya bilang, kenapa saya bilang lama Bu? Ada orang enggak divonis Bu, besok mati. Ada enggak divonis sehat, malah mati. Amin. Makanya Ibu bersyukur masih divonis 6 bulan. Waktunya lama mempersiapkan diri. Ada enggak divonis? Ya tiba-tiba mati. Loh teman saya suaminya di kamar di atas main HP, istrinya bilang, Pak aku tak siapin makanan di bawah ya, nanti kalau udah masak aku naik. Iya main HP, istrinya naik 30 menit, suami udah meninggal di tempat tidur. Lagi pegang HP. Kalau sudah bertobat puji Tuhan. Tapi ada satu orang ibu suaminya juga meninggal. Saya belum ketemu dia lama Bapak Ibu, akhirnya saya ketemu dia di Jakarta. Saya ngomong, Bu, sorry ya Bu, saya belum sempat ketemu Ibu, Bapak meninggal mendadak ya Bu. Iya jantung, saya turut berduka cita ya Bu. Dia bilang, sini Bu, enggak usah berduka cita. Kenapa tidak usah berduka cita? Suaminya mati kok. Enggak usah, memang dia pantas mati.
Ih, kenapa ibu ngomong begitu? Ibu tahu nggak ibu? Waktu dia mati bu, saya cek HP-nya bu. Dia selingkuh sama janda bu. Astagfirullah, subhanallah. Bapak-bapak ya bertobat sekarang. Karena kalau kau mati HP-mu dicek. Amin. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main ya. Udah gitu istrinya bilang, ibu tahu sebelum dia meninggal beberapa minggu. Saya tuh berdoa sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, dia bilang, Tuhan kenapa ya hidup kami begini terus. Mau usaha rasanya susah, mau buka pintu jalan ternyata tertutup lagi. Tuhan tuh jawab saya apa bu? Karena ada dosa yang menghalangi berkatku. Lalu dia bilang sama suaminya, Pak, aku tuh berdoa. Tuhan tuh ngomong ada dosa, Pak. Kamu ada dosa apa, Pak? Mending kamu ngomong sama saya. Marah suaminya. Dosa apa sih? Kamu itu memang selalu sukanya gitu. Suami kalau ditanya sesuatu marah. Biasanya benar ibu-ibu. Halo bapak-bapak. Gak usah marah, biasa aja careless. Kalau tidak melakukan biasa aja careless. Marah bapak ibu marah. Dan akhirnya 2 minggu gak lama. Jadi saya bilang sama istrinya berarti memang Tuhan itu mau tegur suamimu lewat engkau bu. Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang mengaku dosanya lalu meninggalkannya. Tapi terkutuklah binasalah orang yang menutupi dosanya. Istrimu bisa kau tutupi tapi Tuhan tidak bisa bapak ibu. Ya demikian juga ibu-ibu. Saya nggak mau bapak tuh karena saya dimarahin bapak-bapak. Katanya ibu Debbie tuh kalau khotbah bapak-bapak terus diserang. Padahal bapak-bapak itu selingkuhnya sama ibu-ibu juga. Saya pikir iya juga ya. Jadi sekarang saya juga mau ngomong sama ibu-ibu. Ya bertobat. Ya jangan hidup dalam kenajisan, dalam percabulan. Mati satu saat nanti, hati-hati. Karena Alkitab berkata Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tapi pada pertobatannya. Makanya kita selalu ngomong, orang itu kok kalau baik cepat mati, kalau jahat gak mati-mati ya. Karena sebenarnya Tuhan tunggu dia bertobat. Karena sebenarnya Tuhan gak mau orang fasik itu mati. Dia tahu itu akan masuk kepada penghukuman. Tapi kalau orang itu gak mau tobat-tobat ya sudah, habis waktu, time limit. Tuhan bilang memang ini orang ditentukan untuk binasa. Nggak mau bertobat, istrinya ngomong aja, Pak saya tuh dapatnya ayat ini Pak, kalau kamu ada dosa ngomong Pak, supaya rumah tangga kita diberkati, marah ngamuk, padahal benar simpen janda. Astagfirullah subhanallah. Ya baik-baik bapak-bapak ya. Ada kesaksian di mesbah doa masuk, Shalom Ibu Debbie saya mau bersaksi. Jadi begini Bu, dulu keadaan ekonomi keluarga kami pas-pasan. Saya berdoa bersama suami, kami berdua berdoa supaya suami diberkati, rumah tangga kami boleh diberkati Tuhan. Akhirnya suami dapat proyek di Jakarta. Lalu kehidupan keluarga mulai membaik, dapat uang, puji Tuhan. Tapi kami terpisah, suami di Jakarta. Tiba-tiba suami ketemu teman pelayanan, suaminya juga pelayanan. Diajaklah sama teman pelayanan ini di Jakarta, yuk kita ke nightclub. Ya ke nightclub, enggak apa-apa lah ya, sekali-sekali lah ke nightclub. Ya karena di Jakarta nggak tahan dengan gemerlapan dunia. Lalu akhirnya diajak pertama kali ke nightclub, cuma ke nightclub lihat cewek-cewek nari-nari begitu. Lama-lama makanya Bapak Ibu ya Alkitab bilang berjaga-jaga. Kalau tidak penting ke tempat-tempat begitu ngapain ke tempat begituan. Saya pernah dulu diajak rapat Natal sama ada pengusaha. Bu kita rapat Natalnya nanti jam 9 di sini ya. Saya datang kenapa rapatnya jam 9. Ternyata tempat itu memang baru buka jam 9. Saya datang saya bilang sama suami. Ini tempat apaan ya kok gelap-gelap begini ya. Saya lihat di sana ada cabe-cabean. Saya lihat ke sana ada terong-terongan. Di situ ada terong dicabein. Aduh ini tempat apaan gitu ya. Terus saya bilang sama suami, ini pendeta semua ya. Terus datanglah pendeta-pendeta itu dibukain meja. Pengusahanya bilang kalau mau pesan wine enggak apa-apa pesan aja ya. Saya lihat tempatnya remang-remang. Terus suami saya bilang ini nightclub saya.
Terus kita rapat Natal di night club. Kadang-kadang pengusaha ini menyesatkan pendeta loh. Berusaha di sini, bersyukur di sini pengusaha-pengusahanya cinta Tuhan loh. Ada Bu Emi ya, ada Bu Weni, Pak Henry, semua cinta Tuhan, mereka hamba Tuhan. Ya jadi tidak menyesatkan. Saya bilang sama suami, kita pulang yuk. Bukan apa-apa say, kalau ada penggerbekan di sini. Terus KTP semua diminta. Ya, ternyata pendeta semua ada di sini ngapain? Jadi saya bilang, Pak saya pulang. Ya loh kita belum mulai Bu Debbie. Enggak, saya enggak suka, ngapain sih rapat harus di tempat kayak begini. Enggak apa-apa kan kita enggak ngapa-ngapain Bu. Enggak, saya pulang. Nanti kasih tahu aja hasil rapatnya apa. Ya, jangan mencobai. Banyak orang itu suka mencobai, dia pikir dia kuat. Akhirnya dia di sana diajak temannya pelayanan, ayo Pak kita ke night club, enggak apa-apa cuma nonton. Ya nonton daging dipupuk. Kita nggak usah pupuk aja, ini manusia lama tiap hari pengen keluar nih, bener nggak? Ya harus dimatiin terus, diketakin, tok dalam nama Yesus, tok dalam nama Yesus. Ya, ini dibawa ke tempat begituan, akhirnya tiap hari jadi langganan kenal cewek-cewek. Bukan hanya nonton, cewek dibawa ke hotel. Ternyata istrinya bilang dia setiap hari kalau dia ke Jakarta selama 3 tahun dia ada proyek, dia sudah kebiasaan bawa perempuan ke hotel. Ya, istrinya di rumah berdoa buat suaminya, dipikir masih hidup takut Tuhan. Tiba-tiba tapi Tuhan itu selalu punya cara untuk membuka aib dan dosa. Apalagi kalau istrinya takut Tuhan. Satu kali suaminya mau balik ke kotanya dari Jakarta, dia selfie di hotel, pakai kacamata hitam, selfie dikirim ke istrinya. Say, siap-siap aku mau pulang nih, udah check out dari hotel, bentar lagi ke bandara. Istrinya lihat, di screenshot di kacamata hitam ada cewek di depan. Tuhan itu selalu punya cara. Kau pikir kau pintar main-main dengan dosa, kalau istrimu kuat doa pasti ada cara. Lalu si istrinya screenshot, ada cewek pakai baju seksi. Pak, sorry ya kamu di kamar hotel, iya itu cewek siapa di kacamatamu. Dia screenshot, dia lihat juga, terus dia jawab apa? Memang tadi malam kayaknya ada hantu di kamar ini. Pret. Ya. Akhirnya istrinya marah dan ngomong, itu bukan hantu Pak, itu orang. Jelas sekali dia duduk di depanmu. Memang orang itu ya kalau mau dosa itu harus ahli dulu kalau mau penipu. Ya jangan main-main dengan Tuhan. Lalu akhirnya ketahuan, kebongkar. Suaminya pulang cerita semua akhirnya sama istrinya. Iya mah gini-gini. Istrinya berdoa, Tuhan ambil pekerjaan suamiku. Lebih baik kami miskin seperti dulu. Tapi kami hidup takut Tuhan, istri suami merendahkan diri. Di tengah pergumulan itu Bapak Ibu benar proyeknya itu di stop. Dan suaminya gak bisa dapat pekerjaan. Dia bilang puji Tuhan di saat bersamaan itu kami temukan mesbah doa ibu. Jadi kami dan suami tiap hari akhirnya suami memilih untuk bertobat. 3 tahun suaminya tidak ada pekerjaan apa-apa. Ya, dia karena istrinya bilang lebih baik kami miskin, tapi suamiku takut Tuhan daripada kami kaya tapi suamiku binasa. Bersyukur ibu-ibu, ya, bersyukur bapak-bapak punya istri begini. Untuk apa engkau peroleh dunia dan segala isinya tapi engkau kehilangan nyawamu? Lalu akhirnya suaminya bertobat. Mereka ikut mesbah doa, dia bilang sekarang wah khotbahnya Bu Debbie ditonton terus suami saya gini-gini. Waktu saya bacain kesaksiannya di mesbah doa dia bilang suami saya dengar sambil ketawa-ketawa Bu. Ya jadi kalau bisa bikin judul sinetron bayangan di kacamata hitam. Cara Tuhan bekerja. Tapi puji Tuhan akhirnya bertobat. Setelah bertobat Tuhan pulihkan, dia bilang sekarang suami saya dapat pekerjaan tapi kami satu kota. Dia diangkat tinggi oleh Tuhan Bu. Posisinya sekarang ada di atas tapi dengan hidup takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya jadi ya ayo Bapak Ibu ya hari ini dikatakan kita ini sudah menerima kuasa ilahi. Bahkan di ayat lain firman Tuhan berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam dirimu dan diri saya. Itu roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, itu roh wow enggak?
Wow banget. Masa roh itu gak bisa bikin engkau lepas dari rokok, judi, persinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, semua perselingkuhan. Roh itu mampu ketika engkau melibatkan dan bilang, Tuhan manifestasikan kuasa ilahimu di dalam hidupku. Tidak ada yang mustahil. Lampu sudah dinyalakan berarti sudah habis waktu. Habis waktu ini? Ya. Jadi Bapak Ibu, ayo saya mau bilang sama kita semua sebelum terlambat. Jangan bilang saya tidak ingatkan ya. Kita nggak usah bicara kiamat lah, masih lama. Yang namanya kematian di depan kita semua loh. Jangan pernah sombong berasa engkau itu nggak mati-mati terus hidup di dalam dosa. Ya sekarang itu dengan orang mati-mati ngeri loh, nggak sakit loh. Nggak sakit loh, nggak apa loh. Ya, nggak ada apa-apa. Makanya kemarin grup Israel pada takut mau berangkat naik pesawat yang habis diperbaiki itu. Saya bilang, kamu itu kalau soal mati nggak usah tunggu mati naik pesawat jatuh. Di kamar mandi kepleset juga bisa mati. Lo teman saya loh. Dari Palu terbang ke Jakarta mau ketemu anak-anak mau liburan di Bandung. Ngambil bagasi. Istrinya kebelet ngomong ke suaminya, say tungguin tas kita nanti lihat ya, aku mau ke toilet bentar. Istrinya ke toilet 10 menit balik nyari, loh suamiku mana ya? Lihat orang udah ngumpul-ngumpul di situ. Lari dia ke sana, suaminya udah jatuh di bandara, meninggal di situ. Cuma ditinggal 10 menit ke toilet lagi nunggu bagasi. Tidak divonis dokter mati, enggak, sehat. Bapak Ibu ingat, kalau engkau masih diberi kesempatan hidup hari ini, minta kuasa ilahinya bekerja di dalam hidupmu. Supaya apa? Ya, kita mengalami kuasa Tuhan. Dan saya tuh sekarang kerinduan saya cuman saya pengen Tuhan beritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Saya pengen ceritakan tentang Tuhan. Karena ladang itu menguning kemarin di Semarang, saya kasih tahu tentang firman Tuhan. Ya pengusaha-pengusaha itu manggut-manggut dan ngomong, iya ya Bu, betul ya Bu. Iya Bapak kalau mati sekarang buat apa itu? Lalu kerja cari uang siang malam, ditipu orang, uangnya dibawa lari 4M. Ya dia tanya kenapa ya Bu? Kurang menabur. Bapak Ibu kalau engkau pelit, kikir, nggak pernah nabur, berkatmu itu dicuri. Ya, ada aja caranya mencuri iblis. Entah ditipu orang, entah kau sakit harus berobat, mobilmu ditabrak, apa aja. Makanya jadi orang jangan pelit. Bilang kanan kirimu jangan pelit, tatap matanya. Tatap supaya kada roh kikir, roh pelit, pergi jauh-jauh. Ya, jadi orang jangan medit, pelit, kikir. Alkitab bilang orang kikir gak masuk surga. Ada ayatnya. Orang pelit gak masuk surga. Ya. Nanti kalau engkau itu pelit, uangmu kau tahan terus. Ya itu caranya hilang begitu. 4M lo ditipu orang. Cari uang 4M berapa bulan, berapa tahun saudara. Lama cari uang 4M itu. Tapi makanya ya kalau banyak kesialan di dalam dirimu, tanya Tuhan, aku ini kayaknya kurang nabur ya. Amin. Mukanya gak usah begitu menatap saya. Giliran dibilang pelit aja. Ya tatapannya itu kayak, ya saya ini sudah mempraktekkan dan saya mengalami. Makanya saya bisa ngomong. Ya, jangan tahan. Kalau engkau disuruh Tuhan menabur, tabur. Engkau lihat orang yang berkekurangan, ya. Saya ini setiap hari, ya. Kalau saldo di rekening saya sudah bertambah, saya tanya Tuhan siapa lagi nih yang harus saya berkati. Apalagi nih setiap bulan sudah ada semua pos-posnya. Berkati pendeta-pendeta di desa ini buat ini bangun gereja sudah ada. Tapi setiap hari saya masih bertanya siapa Tuhan ya yang harus saya berkati lagi. Semakin engkau mengalir Bapak Ibu, semakin berkat Tuhan itu juga mengalir. Tapi kalau kau jadi laut mati, ya, jangan jadi laut mati. Laut mati itu kadar garamnya tinggi sekali. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Ikan gak ada, bahkan orang kecemplung di situ mati muntah darah.
Ya, karena kadar garam yang tinggi, laut mati, itu laut almarhum. Dan semua yang masuk di dalam juga pasti jadi almarhum. Kalau engkau hidupmu itu tidak mengalir, ya jangan bilang gini, kan saya nggak kaya bu, menabur nggak usah tunggu kaya. Orang Kristen tuh punya banyak alasan untuk melakukan firman, makanya engkau tidak diberkati. Persembahan terbesar yang tercatat dalam Alkitab bukan dari orang kaya, tapi dari seorang janda miskin. Ya, kenapa Tuhan catat itu? Untuk mempermalukan kita ini yang selalu berkata saya nggak bisa menabur, saya masih miskin. Selalu ada cara untuk engkau bisa menabur. Ya udah gitu bawa persembahan di gereja. Ya saya pernah naik taksi ke gereja. Dikasih sama sopirnya uang receh-receh. Pak kenapa uangnya receh-receh? Loh ibu mau ke gereja kan? Iya biasanya orang kalau mau ke gereja naik taksi minta uang receh bu. Buat apa? Katanya buat kolektor. Sampai sopir taksi aja tahu loh. Orang Kristen mau ke gereja tukar uang kolektor receh-receh. Kebangetan enggak? Ya kebangetan. Sampai di gereja ngasih persembahan lagunya. Persembahan kami sedikit sekali. Udah sedikit dia ngomong lagi. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kurang ajar enggak? Kadang-kadang bikin, aduh saudara ya kita aja nggak mau sama Tuhan sedikit sekali kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Tiba-tiba terdengar suara dari sorga malaikat bernyanyi. Berkat yang ku beri sedikit sekali kiranya engkau terimalah dengan memang banyak ya Kristen pret. Bagaimana mungkin mintanya sama Tuhan berkat yang besar. Tapi memberinya sedikit kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Kalau kita dikasih berkat sama Tuhan juga sedikit sekali, mau gak terima dengan senang hati? Kalau nyanyi kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kata malaikat. Udah pinter jemaat di sini ya. Ya malaikat itu geleng-geleng kepala lihat orang Kristen ini. Mintanya berkat berlimpah-limpah, hidupnya tidak dipersembahkan sungguh-sungguh buat Tuhan. Uangnya dikasih yang sedikit sekali. Hati-hati Bapak Ibu, kunci engkau mengalami berkat Tuhan hari-hari ini. Banyak menabur. Itu prinsip firman Tuhan, saya sudah mengalami. Ya, menabur. Saya berani menabur banyak. Tapi saya nggak berani beli tas mahal-mahal. Saya bersyukur taburan saya lebih besar daripada untuk kepentingan diri. Ya saya kalau dikasih yang mahal saya pakai karena dikasih. Tapi suruh saya beli, enggak. Saya enggak berani. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Tuhan memberikan itu di hati. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Semua karena anugerah. Amin. Anugerah. Orang saya mau beli tas 65 juta aja, ya udah mau gesek. Ada suara di hati bilang itu jadi satu pastori loh di desa. Nggak jadi saya beli, saya balikin nggak jadi mas. Lu kenapa bu? Enggak. Dia nggak tahu tawanan roh. Ada roh yang bicara di sini. Ya saya nggak berani Bapak Ibu. Ya tapi saya menabur ratusan juta untuk pembangunan gereja di desa. Saya berani. Dan itu kasih karunia Tuhan. Minta kalau hari ini engkau pelit. Bilang Tuhan beri aku rohmu. Beri aku kuasa ilahimu. Supaya aku bisa memanifestasikan semua kasih karuniamu dalam hidupku. Supaya hidupmu tuh berarti Bapak Ibu. Kalau engkau mati banyak orang yang akan ngomong. Aduh ya dia itu hidupnya luar biasa sudah. Saya pun sendiri mengalami berkat Tuhan lewat hidupnya. Jangan kita mati orang bilang memang kenapa gak dari dulu dia mati. Jadi Bapak Ibu saya cuma mau kasih tahu buat kita. Mari kita mengalami kuasa ilahi Tuhan. Ya supaya kita juga menjadi orang-orang yang berdampak di akhir zaman.
Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, kita mau bilang kepada Tuhan Bapak Ibu ya, biar Tuhan ya mampukan kami. Ya, secara manusia kita tidak mampu. Tapi Tuhanlah yang sanggup menolong. Kita naikkan pujian tadi, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kami percaya Tuhan. Ya, Engkau yang memampukan kami karena Engkau beserta dengan kami. Banyak hal yang tidak dapat kami lakukan karena kedagingan kami. Tapi firman Tuhan sanggup melakukan itu di hidup kami. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, katakan di hadapan Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang setia, mencari Engkau, hatinya melekat kepadamu. Kami sangat percaya Engkau yang berjanji menyertai kami dalam kesesakan kami. Berikan kekuatan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam keuangan. Mungkin ada yang sedang terbaring sakit hari ini, Tuhan jamah dan sertai Tuhan. Berkati Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ikatan dosa Engkau lepaskan. Kami juga tidak lupa melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Tuhan Engkau yang berjanji menyertai setiap kami dan mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih buat ibadah ini. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.